warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasmita Gusyanti dengan NIM 2509015000024 dari kelas C jurusan S1 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, apakah kalian pernah menonton Upin Ipin dan pernahkah kalian merasa bahwa bahasanya mirip dengan bahasa Indonesia? Nah, hal tersebut ternyata berkaitan dengan sejarah Indonesia yang akan kita bahas loh. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sejak zaman dahulu kala, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa ini digunakan oleh berbagai suku karena mudah dipahami dan tidak rumit. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Banjar, dan lain-lain. Lalu, mengapa bahasa Melayu unik? Jadi ada beberapa alasannya teman-teman. Yang pertama itu, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas sehingga banyak masyarakat yang familiar. Yang kedua, bahasa Melayu bersifat netral karena tidak berasal dari suku mayoritas sehingga dapat diterima oleh semua suku. Yang ketiga, bahasa Melayu relatif sederhana dan mudah dipelajari. Oleh karena itulah bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia. Pada masa perdagangan, banyak pedagang dari berbagai daerah dan luar negeri datang ke Nusantara. Mereka menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Melayu semakin berkembang dan digunakan secara luas. Karena penggunaannya yang semakin luas, bahasa Melayu tidak hanya digunakan dalam perdagangan, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, bahasa ini menjadi semakin penting dan mulai dianggap sebagai bahasa yang dapat mempersatukan. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam peristiwa ini, para pemuda Indonesia berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga mengalami beberapa perubahan ejaan loh. Contohnya, guru menjadi guru dan cinta menjadi cinta. Perubahan ini bertujuan agar penulisan menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Kembali pada contoh Upin Ipin yang tadi, kemiripan bahasa terjadi karena bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Beberapa kata memiliki kesamaan seperti saya, namun ada juga perbedaan seperti tidak menjadi tak dan kamu menjadi awak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mirip, tetap terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Saat ini bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan mulai dipelajari di berbagai negara lain. Jadi bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dari bahasa Melayu hingga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat lebih menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're